kita mau observasi ke Kompas Gramedia, ke salah satu media massa yaitu koran. Ayo ikutin kita. Hai, nah kita udah nyampe Kompas. Sekarang kita mau mulai observasi nih. Ya, kita mau wawancara sama Pak Bakir. Untuk sebuah perubahan, kita butuh keberanian. Keberanian melakukan terobosan, keberanian berinovasi. Karena perubahan yang positif akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Media merupakan wadah bagi keberagaman diskursus dan nilai-nilai baik yang hidup dalam masyarakat. Kemanusiaan, toleransi, dan kepentingan publik yang luas harus senantiasa mendapat ruang dalam media. Nilai-nilai itulah yang harus selalu kita jaga. Indonesia Mini, tempat di mana seluruh keragaman budaya membentuk bangsa yang besar. Makanya pengetahuan dan informasi menjadi kekuatan kita. Di sini kita menjadi saksi sejarah menuju Indonesia yang lebih baik. Media hadir tidak hanya berbagi informasi. Informasi yang dibagikan tanpa etikat baik untuk berbagi akan seperti buah ranum yang penuh duri. Berbagi ekspresi, aspirasi, dan inspirasi adalah media yang sejati. Kita mempunyai kemampuan untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang berbeda. Hal itu yang akan membuat kita terus bertumbuh. Teknologi itu hanya sarana, tetapi pola pikir kita yang akan menentukan hasilnya. Untuk bisa terus konsisten dalam mempertahankan kredibilitas itu nggak gampang. Waktu, tenaga, pikiran adalah proses yang harus dijalani. Butuh komitmen yang kuat dalam setiap langkah. Dan dalam 5 dekade ini, kami berusaha untuk mewujudkannya. Saya terus belajar. Kita mampu berdiri seperti sekarang karena dibina dengan hubungan yang baik, hubungan yang berasal dari hati, hubungan dengan pembaca, dengan para mitra, dan dengan masyarakat. Inilah yang akan membawa kita untuk terus maju dan berkembang bersama dengan dasar yang positif. Kemampuan adaptasi dalam perkembangan teknologi adalah hal mutlak yang harus dilakukan dalam menghadapi tantangan zaman. Di sini, teknologi dipandang sebagai salah satu kekuatan dan strategi untuk menjadi lebih dalam berbagai hal. Kita ini ibarat pohon kehidupan. Ia tertanam, berakar dalam karakter yang kuat. Ia tumbuh dan berkembang, dan pada akhirnya menghasilkan buah yang membawa manfaat bagi pembinaan mental dan intelektualitas bangsa ini. Kecepatan mendapat berita menjadi salah satu kebutuhan, tapi bagaimanapun, substansi tidak boleh dikorbankan untuk sensasi. Proses di balik perkabaran harus berisi semangat untuk mengejar dan menjaga kedalaman, kelengkapan, dan keragaman dimensi.
Kompas itu didirikan oleh Pak Oyong dan Pak Yakob atas permintaan Pak Karno sebagai presiden kepada Pak Franseda sebagai Menteri Keuangan. Nah, sebelumnya Pak Yakob dan Pak Oyong itu sudah menerbitkan majalah Intisari namanya. Atas permintaan beliau, lalu rembukanlah bertiga orang itu, Pak Franseda, Pak Yakob dan Pak Oyong, membuat koran namanya bukan Kompas, namanya Bentara Rakyat. Tapi atas saran Pak Karno setelah itu terbit lalu ganti nama, namanya Kompas. Jadi yang ngasih nama itu Pak Karno. Itu sejarah singkat berdirinya. Untuk apa, kan waktu itu ada batasan kalau mau mendirikan koran itu, perusahaan itu harus dapat jaminan dari sekian ribu orang tanda tangan. Ya, yang sebagian besar tanda tangan itu orang NTT Flores, tempatnya Pak Franseda berasal. Tuh. Nah, ini di koran ini didirikan atas bertiga orang itu, lalu disupport oleh Partai Katolik. Itu sejarahnya. Tapi dalam pelaksanaannya nggak ada hubungannya dengan Partai Katolik. Jadi kayak nggak ada unsur buat apa sih campur tangan politik gitu, nggak? Nggak ada. Jadi murni karena waktu itu koran-koran kita itu nggak jelas warnanya. Ada yang PKI, kan itu zaman tahun 65 kan. Ada yang PKI, ada yang sangat partisan ke partai. Nah, ini didirikan oleh Partai Katolik karena memang mau di tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Kira-kira itu singkatnya, atau kurang singkat lagi? Udah. Ya. Terus Kompas itu kan kita tahu udah 50 tahun, dari tahun 65 sampai 2015 ini. Hari ulang tahun Kompas itu tanggal berapa sih, Pak? 28 Juni 1965 itu. Tapi kita sudah terbit mulai Januari 2065, belum keluar tapi ya, baru di dalam, namanya Bentara Rakyat. Baru setelah Pak Karno mengatakan jangan Bentara Rakyat, namanya Kompas, baru kita ganti nama Kompas. Itu terbit tanggal 28 Juni. Kalau yang Bentara Rakyat itu sekitar, kalau nggak salah, Maret. Kalau pengen cepat, Pak Yakob itu sebagai Pemret punya menghibur yang papa, mengingatkan yang mapan. Itu konsepnya. Jadi apa namanya, sebagian besar masyarakat kita ini kan kurang beruntung. Nah, itu yang dikasih hiburan. Apa hiburannya? Ya diberitakan kebutuhannya supaya dipenuhi oleh pemerintah. Yang mapan, yang udah kaya-kaya diingatkan supaya ikut membantu kepada yang miskin-miskin itu. Itu pedoman utamanya. Itu Pemretnya ya? Pak Yakob sudah pemimpin umum sekarang. Masih ada orangnya. Iya. Pak Yakob itu Pemret sampai 90 berapa ya? Lupa aku. Pemimpin umum strip Pemret itu Pak Yakob kira-kira sampai tahun 2000. Setelah itu Pemretnya gantian. Tapi pemimpin umumnya tetap. Tahu anu kan, organisasi koran kan? Iya. Pemret itu bertanggung jawab terhadap policy pemberitaan. Pemimpin umum itu seluruhnya. Bukan hanya pemberitaan, iklannya, bisnisnya, sirkulasinya, itu. Jadi kalau Pemret itu hanya berita tok. Pemret itu kebijakan berita kayak apa. Lalu kalau pemimpin umum itu seluruh koran itu
mau bisnisnya misalnya ini mau dijual berapa sih, itu kebijakannya PU. Ini iklannya mau dihargai berapa, itu PU. Inilah harga langganannya berapa, PU. Harga iklannya berapa, PU. Mau dijual di mana saja, itu PU. Nah, sekarang Pak Yakob jadi PU. Kita 3 kali rapat. Sebelum berita itu Jam 9 pagi rapat untuk membaca seluruh berita yang terbit di seluruh koran. Kita membandingkan isinya Kompas dengan isinya Tempo, Media Indonesia. Lalu kita di rapat pagi itu kita ketemu semua editor-editor. Kamu besok garap apa? Mau bikin berita apa besok? Untuk besok bikin berita apa? Ini berita apa? Kita catat. Nah, sekarang ini jam 4 rapat lagi untuk menentukan mana yang halaman 1, mana yang halaman 2, halaman 3. Lalu jam 9 rapat lagi nanti malam untuk menentukan apa yang mau diupdate untuk Kompas Digital. Harus punya curiosity, rasa ingin tahu tuh harus ada. Jadi tidak boleh taken for granted. Kata orang ini A, sudah A, ya belum tentu A. Nah, itu pertama syaratnya. Lalu setelah bergabung dengan Kompas itu kan ada organisasinya, ada dash-dashnya ya, dash Polhuk, ada dash ekonomi, ada dash iptek, ada dash Dikbud, macam-macam, ada olahraga. Nah, tiap dash itu punya wartawan, rata-rata 10 masing dash. Tuh, nah, yang ngisi di halaman olahraga ya wartawan di dash olahraga, gitu. Pak, kalau misalnya kan Bapak ditugasin kan, misalnya suruh berangkat ke Irak, ya udah berangkat, ke Belanda ya udah berangkat. Itu dari Kompasnya itu ada orang-orang khusus yang misalnya cuma wartawan senior aja nih yang boleh pergi atau misalnya. Oh iya, jadi pengalaman minimal kalau di Kompas itu minimal 5 tahun minimal kayaknya baru ke luar negeri. Kalau ke Indonesia kapan aja. Jadi kan di Kompas itu ada tingkatannya, ada wartawan mula baru masuk, lalu wartawan muda. Nah, muda ini baru bisa berangkat. Di atas 5 tahun itu. Bisa kalau bagus kerjanya bisa 2-3 tahun. Oh, berarti tergantung. Tapi rata-rata 4 sampai 5. Kalau misalkan ada seorang wartawan yang ditugaskan ke luar negeri, contohnya yang ke peperangan ini, yang Irak itu, si wartawan ini dapat perlindungan nggak dari baik dari kantornya atau dari keamanan negara gitu? Nggak ada yang. Dari kantor kita hanya dapat asuransi. Diasuransikan jiwa kita. Berarti kalau yang kayak kasus wartawan Jepang tempo hari itu, ya udah. Masalah kan resiko kan. Ada asuransi buat yang ditinggal di rumah, ada keluarganya. Ya wartawan bikin laporan, bikin beritanya. Kalau mau diskusi ya diskusi dengan editornya. Kira-kira angle terbaiknya tuh apa? Misalnya sekarang ini Jokowi, mau diapain nih Pak Jokowi nih? Udah 6 bulan belum kelihatan kerjanya. Misalnya ada yang kritiknya proporsional enggak? Kalau nggak proporsional bagaimana? Gitu. Jadi itu terus supaya yaitu tadi bisa menghibur yang papa, mengingatkan yang mapan. Pak Jokowi ini kan udah orang mapan, diingetin sama Kompas, dikritik, dikasih masukan, tapi tidak boleh dibunuh.
Itu pedoman-pedoman yang dari Pak Yaakob. Gitu. Jadi wartawan nulis, setelah nulis berita diedit oleh editor masing-masing desk. Setelah dari masing-masing desk diedit lagi oleh namanya wartawan senior. Setelah wartawan senior ngedit, baru penyelaras bahasa. Jadi 3 kali itu. Baru di print untuk dibaca ulang. Lalu semua tanda tangan di kertas itu. Misalnya ini print outnya, saya tanda tangan, editornya tanda tangan, penyelaras bahasa tanda tangan, baru ini dikirim ke percetakan. Yang Kesulitan apa ya? Kalau kesulitan meliput tuh nggak ada. berarti aman-aman aja ya, Pak ya? Kalau kesulitan kalau ngeliput gitu. Dulu zaman Orde Baru nggak aman, kalau sekarang mah aman. Iya, aman. Sekarang mah aman. Kecuali kayak saya dulu 1,5 bulan di Irak itu, itu nggak aman 2003 itu. Mungkin kamu masih kecil lah. 2003 kan Amerika nyerbu Irak tuh. Saya disuruh ke sana 1 bulan 3 minggu. Ya embedded sama Amerika itu nggak aman itu. Tapi kalau di sini mah aman. Nggak ada sekarang. Kalau dulu iya, kalau dulu. Orde Baru yang dikuasai sama siswa. Itu namanya ya, otoriter kan. Nah, terus kan tadi kan Bapak bilang udah 27 tahun kan kerja di Kompas tuh, suka duka Bapak gimana sih? Kantor jadi rumah pertama. Iya juga sih. Itu suka apa duka, Pak? Bisa suka, bisa duka. Karena kita ini kan 24 jam. Dulu zaman saya masih wartawan di istana, kadang jam 3 malam tuh waktu Gus Dur jadi presiden, cepet ada Gus Dur dan Bu Sinta ini mau sauran, kita harus bangun. Jadi memang nggak kenal waktu. Itu suka apa duka ya? Suka duka lah. Banyak lagi sih yang kayak itu. Jadi kalau kita kan nggak boleh nolak tugas. Kalau disuruh ke Irak, ya udah berangkat aja ke Irak. Padahal di sana masih perang, ya berangkat aja. Itu suka apa duka ya? Sukanya ya keliling dunia. Kerja sambil jalan-jalan. Iya, kerja sambil jalan-jalan. Semua benua sudah saya datengin. Wow. Ada spesial momen nggak, Pak, yang didapat dari kerja selama kerja di Kompas? Apa? Spesial momennya? Apa ya? Soalnya spesial. Spesial momennya waktu Gus Dur itu. Makan pagi bersama Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Makan siang bersama Presiden Prancis, Jacques Chirac. Makan malam sama Ratu siapa itu Belanda itu? Elizabeth atau Juliana ya? Iya, Elizabeth. Elizabeth Inggris. Pokoknya Ratu Inggris, Ratu Belanda deh malam-malam tuh. Pagi, malam kita datang ke London. Paginya jam 8 ketemu, jam 9 ketemu Tony Blair. Makan pagi Gus Dur. Jam 11 terbang ke Paris. Jam setengah 1 nyampe di Istana Presiden Jacques Chirac, makan. Jam 4, setengah 5 terbang ke Belanda. Nah itu dahsyat itu pengalaman saya itu. Kertas yang dipakai buat cetak koran tuh bukan HVS yang kita tahu secara umum. Itu jenis kertasnya kertas apa sih, Pak? Yang kertas buram atau gimana?
Itu kertas koran namanya. Memang kertas koran. Kertas koran dari pohon eukaliptus. Kita itu tidak bisa, belum ada pabrik kertas koran di Indonesia yang bisa menyuplai kita. Jadi itu udah Kita impor dari Korea. Oh, ini. Karena kecepatan mesin kita itu 100.000 eksemplar per jam. Jadi kira-kira 1 menit berapa tuh? 1 menit itu bisa ya let's say hampir 1.700 eksemplar loh. Iya. 1 menit. Kalau kertas di kita itu putus. Begitu putus nyambung lagi itu setengah jam. Itu kan. Jadi itu bahan baku dari kertas koran yang kita pakai itu adalah bekas koran. Jadi udah daur ulang. Jadi daur ulang sudah. Jadi kebutuhan pohon itu sangat sedikit. Jadi sekarang ini kertas yang dari sini, kenapa orang banyak kalau di pinggir-pinggir cari bawa koran itu dijual, tuh pulin lagi, jadi bahan baku lagi, dicuci tuh, tintanya dicuci. Jadi kertas lagi, tapi cucinya bukan di sini, di sana di Korea. Oh, di Korea. Jadi dibalikin ke Korea lagi, baru diambil Iya. lagi. Karena di sana kan udah nggak ada, udah nggak banyak koran maksud saya. Kan kita punya cetak jarak jauh, ada di Medan, di Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, balik Banjarmasin sama Makassar. Itu cuma buat percetakannya aja kan, terus semua berita dari sini gitu. Ya semua di daerah, dari seluruh Indonesia ke sini. Ke sini dulu baru nanti Ya, didistribusiin lagi. setelah diolah di sini, dicek bahasanya, dicek isinya, lalu oke semua, kirim lagi ke sana untuk Ada yang dicetak. masing-masing. Iya. Kita punya 9 percetakan. Kalau misalkan nih Pak, koran sudah terpublish, tersebar ke masyarakat gitu. Namun ditemukan ada beberapa koran yang cacat, misalkan cacat cetak atau misalkan fotonya agak gimana gitu Pak. Itu ditarik kembali apa atau di gimana Pak? Kalau itu kan susah ya kalau narik kembali, karena kita kan harian. Kecuali produksinya seminggu sekali mungkin bisa ditarik. Kalau harian gimana nariknya coba? Iya. Ya sudah, lewat saja kan. Iya. Apalagi misalnya punya bayangan nggak Merauke? Siapa yang pernah ke Papua? Dari Jakarta saja terbang ke Papua itu 5 jam. Baru ke Jayapura itu. Jayapura Merauke itu 1,5 jam. Itu terbang loh. Iya. Kalau kecepatannya rata-rata 800 kilo, berapa kilo itu berarti? Kan kecepatan pesawat itu berapa? 800 kilo kan? Rata-rata lah gampangnya. 800 kali 5, 4.000. 6.000 lah sampai ke Merauke itu. 6.000 kilo. Gimana cara nariknya lagi? Nggak worth it sama ongkosnya. Ya misalnya IP, tidak harus dari ilmu komunikasi, lalu bisa berbahasa Inggris minimal, lalu punya pengetahuan umum yang cukup. Kalau jadi wartawan ditanya di mana kabupaten tahu nggak kamu namanya Kabupaten Pakpak Barat di mana?
Iya. Indonesia Timur? Enggak, di Indonesia Barat itu. Kabupaten Fak-Fak. Fak-Fak Papua. Papua. Iya. Ada. Pulang Pisau. Nah. Jadi wartawan itu karena tugasnya itu meliput, jadi dia harus tahu paling tidak geografi. Pengetahuan umum itu lengkap geografi. Di manakah Pulau Enggano? Sulawesi. Asal nebak ini Sulawesi. Dari namanya itu. Provinsi mana? Nggak tahu. Bengkulu. Di sebelah barat Bengkulu itu ada Pulau Enggano. Nah, jadi itu kita harus ada ketentuan medium apa namanya, bukan medium. Ketentuan minimal pengetahuan umum yang harus dimiliki oleh calon wartawan. Lalu ketentuan minimal, syarat minimal bahasa Indonesia. Karena kita kan mau nulis berita, kalau bahasa Indonesia aja nggak bener, nulis subjek, predikat, objek nggak bisa, ya susah kan. Tuh. Lalu yang penting tadi curiosity tadi. Anaknya itu pengen tahu terus nggak sih, kalau udah tahu ya udah nggak mungkin jadi wartawan. Gitu. Ada kok temanmu dari kakak kelasmu jadi UMN jadi wartawan Kompas. Terima uang dari narasumber. Gratifikasi. Seperti itu. Uang suap upload. Selain itu? Kenapa? Selain itu? Itu kan kejujuran. Ya, yang terkait dengan kejujuran, bikin berita, tidak wawancara orang, ngomongnya wawancara. Nah, itu wawancara kami dengan Pak Bakir. Gimana? Bagus kan guys? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. It's time to let it go.